Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih memberi kita nikmat yang cukup banyak, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur. Pagi hari ini kita berada dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah dan dilipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama ini. Khususnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Allah secara bersama-sama bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Itqanul Himam Rantau ya. Yang kedua beliau ini bersama kita. Insya Allah pagi hari ini tema kita adalah menggugah kesadaran akan nikmat iman dan Islam ya bersama Ustadz kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan semua hati, kemudian pulpen, buku, catatan ya, sehingga ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau bisa kita serap secara maksimal. Kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Pada Ustadz. Ya, terima kasih sekali Pak Mazwar. Mohon maaf tapi yang dijadikan co-host bukan yang ini Pak Mazwar. Oh bukan, oh baik. Yang hanya itu saja. Yang komisi dakwah juga tapi yang tidak ada videonya yang satu lagi. Coba minta tolong. Komisi dakwah yang paling bawah kayaknya. Paling bawah, oh iya paling bawah betul ya. Ya. Baik, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus dan jamaah daripada majelis taklim atau majelis ilmu kajian Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah di Senin 26 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang tadi sempat juga disinggung oleh Pak Mazwar ya, bahwa Allah berikan kita nikmat sehat yang sudah Nabi vonis atau Nabi katakan bahwa ya, nikmatani, ya, ada dua nikmat. Katsirun nas maghbunun fihima, ada orang yang sering banyak tergelincir. Banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Pertama as-sihah wal faragh. Ya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kedua nikmat itu di saat ini, di pagi ini kita manfaatkan untuk mengkaji ilmu, mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan doa Nabi yang mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah senantiasa umatku pada pagi harinya. Alhamdulillah pagi ini kita isi dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari doa Nabi tersebut sehingga kita mendapatkan keberkahan
pada pagi hari ini dan seterusnya insya Allah. Amin ya rabbal Amin ya Rabbal. alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan sedikit membahas tema yang mungkin terdengar klasik ya, klise gitu. Namun saya ingin memberikan sedikit pandangan yang berbeda, yang mudah-mudahan walaupun dengan tema yang klise, tetapi kita bisa memahaminya, memanfaatkannya, dan kita bisa mengamalkannya. Sehingga sesuai dengan moto para teman-teman Husnul Khotimah Institute ya, Bapak Ibu sedang mengemas koper begitu. Jadi sehingga mudah-mudahan barang-barang yang dikemas tidak ada yang tertinggal begitu ya. Yang paling penting apa kan kalau kita pergi itu kan paspor, identitas, identity gitu. Ya, Kalau kita mau pergi ke luar negeri, kalau identitas kita nggak ada, nah itu kan repot. Kita bisa dideportasi atau bahkan dilarang untuk terbang gitu. Nah maka ini yang saya kira satu dokumen yang Bapak Ibu harus perhatikan secara baik, identitas iman dan Islam. Nah, sehingga tidak tertinggal di dalam koper Bapak Ibu, ya walaupun secara usia tidak ada yang tahu gitu ya. Bisa yang sudah sepuh, bisa yang muda, bahkan lebih dulu banyak seperti itu kasus gitu kan. Nah, jadi itu apa namanya prolog dari saya. Mudah-mudahan paspor kita tidak ada yang tertinggal gitu untuk kemudian nanti dicap gitu ya. Nah, ya mumpung saya ingat masalah paspor gitu gini Bu, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kita penting membawa iman Islam ini sampai akhir hayat kita begitu ya? Oh itu nanti deh ya di akhir ya. Tolong ingatkan saya biar biar runut, biar runut. Baik begini dulu. Saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu. Di situ ada gambar tempe ya. Ada gambar tempe yang emak-emak, yang ibu-ibu itu sudah pasti familiar. Bahkan kita juga para bapak gitu ya. Terutama saya itu sangat favorit dengan makanan satu ini. Ada apa di balik tempe itu? Jadi begini Bapak Ibu. Ini ada dua kaedah ya. Ada dua kaedah di dalam ilmu usul fikih. Yang pertama, yang atas berbicara qimatul asya'i tu'rafu bidhiddiha. Bahwa value ya, value atau nilai sesuatu itu sangat sering baru diketahui dari lawannya. Makanya kan ada hadis ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum yang 5. Bahkan dijadikan lagu nasyidaria kan itu ya, lagu nasyid ya. Zaman kecil saya dulu itu apa dari Malaysia itu grupnya. Raihan kalau saya nggak salah ya. Grup nasyid dari Malaysia itu namanya Raihan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu kan hadis sebenarnya ya. Apa? Ingat sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingat waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu kan. Artinya seringkali kita baru ngerti nih, baru paham nikmatnya sehat itu kalau sudah datang sakit. Itu sering kali gitu. Artinya seperti hadis Nabi tadi yang saya awal bawakan, banyak orang tertipu dengan nikmat sehat. Kenapa begitu sehat masih asik bermaksiat, masih asik tidak beribadah. Begitu sakit tek baru Allah berikan kesadaran begitu. Nah, harapannya kan bagi kita para azkiya, para orang-orang yang cerdas, jangan nunggu lawannya baru kita mengetahui atau mengerti value dari sesuatu itu gitu kan. Jangan nunggu mati kita baru ngerti maknanya hidup, jangan nunggu sakit baru kita ngerti mahalnya sehat gitu. Saya punya jamaah itu dia ada satu penyakit lah, nggak bisa buang gas gitu Bapak Ibu ya, nggak bisa kentut gitu. Nah, ternyata harus operasi dan tidak tercover BPJS kentut ini ternyata gitu ya. Jadi dia harus membayar dengan kocek sendiri dan itu ternyata tidak murah gitu kan. Di atas sekitar ya 20 million lah, di atas 20-an juta rupiah gitu kan. Itu untuk satu kali buang gas, untuk satu kali ketut gitu kan.
Bayangkan kita yang sehat walafiat sehari semalam bisa berapa kali kan begitu. Artinya untuk hal sepele yang even bagi sebagian kita itu menganggap itu adalah jijik, jorok gitu kan. Tapi kan itu nikmat. Itu kan nikmat berkedip gitu. Hal-hal yang sepele kadang gitu kan. Kita tidak mengetahui bahwa itu ternyata nikmat besar luar biasa gitu. Nah, itu kaidah pertama. Jadi seringkali kita baru paham akan value sesuatu kalau kita sudah dapat lawannya. Seringkali suami istri ini bertengkar selama masa hidupnya, tapi salah satu ada yang meninggal aja. Baru paham, oh ya Allah ternyata sepi gitu ya. Ternyata nggak enak, nggak punya pasangan. Ternyata oh begini. Baru sadar tuh. Tapi selama hidup bertengkar aja urusan apa namanya kerjaannya gitu kan. Nah, poin kedua atau kaidah kedua di sini berbicara kasratul masas tuzilul ihsas. Apa artinya? Seringnya kita terpapar oleh sesuatu atau berinteraksi dengan sesuatu tersebut bisa menghilangkan sensitivitas atau respon kita terhadap sesuatu itu. Nah, contohnya ini tempe, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, saya berikan cerita pribadi sebenarnya, pengalaman pribadi lah. Ya, di tahun saya kan lahir tahun 1990, ya tahun 1990 saya lahir. Ya, tahun 1998 abah saya wafat. Ya, almarhum ayah saya wafat, abah saya. Nah, berarti kan di saat itu saya yatim di usia 8 tahun. Ya, saya 8 tahun yatim. Nah, tahun 98 tuh ada kejadian apa ya? Kita di Bapak Ibu harusnya lebih ingat dibanding saya harusnya ya. Nah, di sini kita ada kerusuhan dan ada krisis ekonomi atau krismon gitu ya. Kan gitu. Bahkan yang saya ingat betul itu ada ikan sampai dijuluki ikan krismon. Nggak tahu kalau Bapak Ibu sempat makan apa enggak gitu ya. Kalau kami yang saat itu ekonominya sangat terganggu itu sampai sering sekali dan itu bagian dari pertolongan Allah ternyata Pak. Jadi ada itu nama ikannya tuh ikan lemuru ya. Ya, ini saya dapat artikel sejarah ikan krismon 98 gitu. Jadi menurut banyak penuturan para nelayan, itu ikan harusnya tidak setinggi itu berenangnya, artinya tidak sampai ke permukaan laut. Tetapi subhanallah di waktu-waktu krismon itu seperti Allah giring gitu ya untuk menyelamatkan sebagian besar rakyat Indonesia. Akhirnya itu ikan apa namanya bukan terbang ya apa namanya berenang sampai ke permukaan sehingga nelayan mudah menangkapnya dan saat itu sekitar cuma 500 sampai 550 perak tuh ya per kilogramnya gitu ya. Bahkan lebih murah dari tempe gitu yang sedang kita bahas saat ini gitu. Subhanallah gitu ya. Jadi ini ikan memang seperti pertolongan dari Allah lah dan saya ingat betul itu. Ini ikan lebih banyak durinya, lebih banyak tulangnya daripada daging gitu ya. Nah, karena tahun 98 umah saya menjadi single fighter, karena abah kami wafat, saya menjadi yatim, kami tiga bersaudara, saya anak tengah gitu ya. Pastikan ekonomi keluarga kami terganggu. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya umah saya hampir setiap hari itu memberi makan saya antara tempe dan ikan tadi. Ikan lemuru tadi, ikan krismon tadi gitu ya. Tapi lebih seringnya tempe gitu karena sebagian besar keluarga kami tuh doyan gitu ya. Bahkan semua anggota keluarga kami suka. Tapi saya yang saat itu berusia 8 tahun sebagai anak kecil itu belum mengerti makna syukur. Ya kan? Belum mengerti makna syukur. Setiap hari diberi makan tempe, akhirnya jiwa kekanakan saya kan berontak gitu. Mah, saya panggil ibu saya Umah gitu ya. Umah jangan masak tempe terus, kenapa? Gitu ya. Sekali-sekali saya pengen makan fried chicken gitu kan. Saya pengen makan fried chicken. Saat itu fried chicken kan tidak se tidak semenyebar saat ini. Saat ini kan banyak sekali pilihan fried chicken pinggir jalan yang
rasanya lumayan oke, tapi harganya murah kan banyak ya, seperti Sabana, Safina, Hisana, dan seterusnya. Tapi kan zaman itu kalau mau fried chicken ya paling tidak apa? AW, McD, kan gitu ya, KFC. Dan saat itu tidak terjangkau oleh kami gitu ya. Ininya apa namanya, harganya. Kalau kata orang Betawi, Bapak Ibu, saya sampai makan makan tempe itu sampai bosen, sampai gumoh-gumoh gitu ya. Paham gumoh nggak nih ibu-ibu nih? Harusnya paham ya, artinya anak bayi yang minum ASI terus terlalu penuh itunya apa namanya mulutnya atau perutnya sudah kenyang, biasanya ASINya dimuntahkan lagi gitu ya. Itu namanya gumoh kalau orang Betawi bilang gitu ya. Saya sampai makan tempe tuh gumoh-gumoh gitu ya. Bosan lah. Saya buang-buang gitu. Ya walaupun dengan kreativitas ibu-ibu, biasanya kan tempe bisa jadi banyak variasi kan. Gitu ya. Bisa dibacem, bisa disayur, bisa dioseng, bisa diorek gitu dan segala macamnya lah. Sampai akhirnya 2008 saya mendapat beasiswa kan ke Al-Aghdaf University Hadramaut Yaman. Nah, di sini muncul Bu, apa namanya, kaedah ini. Ya, nah ini saya ingin membawa contoh dari kaedah ini Bu, Pak ya. Jadi akhirnya 2008 saya ke Hadramaut Yaman, gitu ya. Ini saya baru, kalau orang Betawi bilang baru ngeh, baru peka gitu ya, baru sadar bahwa ternyata tempe yang selama ini saya buang-buang ketika di Indonesia, di Jakarta, itu di Yaman 2 bulan, satu bulan lah, nggak sampai 1 bulan, bahkan 2 pekan pertama itu saya langsung kangen makanan makanan Indonesia pertama yang saya kangenin justru tempe, Pak, gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah jauh dari tempe, gitu ya. Sudah tidak bertemu sesering ya ketika saya di Indonesia gitu ya dengan tempe gitu ya. Nah, dua kaidah ini akhirnya terjawab oleh saya. Oh iya, saya baru tahu mahalnya tempe setelah saya berpisah dari tempe gitu kan. Saya baru ngerti enaknya tempe karena saya sudah jarang makan tempe gitu. Kalau dulu kan sering saya terpapar tempe, artinya sering saya berinteraksi dengan tempe itu gitu kan. Nah, 2015 saya dapat ke US kan gitu. Sama, walaupun saya juga ke sana juga yang saya cari tempe Bapak Ibu. Nah, itu ya. Tetapi saya harap jangan apa namanya kajian ini kemudian nanti yang diingat hanya tempenya ya. Nanti kalau ditanya ngaji apa tadi di HKI gitu kan, nggak tahu tadi Ustadznya cerita tentang tempe. Itu tempe hanya one of the example ya, bahwa I wanna prove, saya ingin membuktikan bahwa seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita di dalam nikmat yang besar hanya karena kita mudah mendapatkan nikmat itu, gitu kan? Seperti layaknya ada sebuah cerita ikan kecil berinteraksi, berdialog dengan ayahnya gitu. Ayahnya di apa namanya? Ayahnya dan si anak ikan ini di akuarium gitu. Padahal dia sudah di dalam air gitu kan. Dia ingin ke lautan dengan melihat air yang sebanyak itu. Padahal dia bukan ikan yang berasal dari laut, dia ikan sungai gitu kan. Yang pada akhirnya mereka ketika bermigrasi ke laut menyesal. Kenapa? Karena bukan tempat dia gitu. Artinya dia tidak menyadari bahwa dia pun sudah berada di nikmat yang selama ini dia cari gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin banyak manusia yang tidak bahagia, mereka mencari the happiness. What is the happiness gitu kan? Apa yang dia cari selama ini mungkin sudah dia dapatkan tapi dia tidak peka gitu. Saya kira paham ya dua kaidah ini ya. Artinya saya ingin membawa begini. Nah, nikmat iman Islam Bapak Ibu yang kita punya, sorry to say, kalau yang di mute mikrofonnya mungkin bisa dijawab di kolom komentar ya. Saya ingin tanya dan sekaligus ingin tahu, ada nggak di Husnul Khotimah Institute ini Bapak Ibu yang mungkin dulunya non Muslim, kemudian mu'alaf masuk ke dalam Islam gitu. Oke, let's say katakan adalah 1-2 orang.
gitu kan. Tapi kan mostly ya kita ini kan Islamnya kan dari lahir gitu. Ya, kebanyakan kita lah gitu. Walaupun ada yang mualaf mungkin 1-2 orang, tapi kebanyakan kita itu Islamnya dari lahir gitu. Yang artinya saya memberikan istilah Islam turunan gitu ya. Kita kan Islamnya turunan ini. Ya, Islamnya turunan artinya begitu kita lahir, ya kita sudah lahir dari rahim seorang ibu muslimah, seorang ayah yang muslim, ya terlepas dari apakah nanti orang tua kita dalam tingkat ketaatan yang tinggi atau rendah, walhasil mereka Islam dan kita akhirnya mendapatkan privilege itu, gitu ya. Kalau saya boleh membahasakannya dengan bahasa anak-anak milenial sekarang atau anak-anak Gen Z gitu ya, generasi Z, kita tuh dapat Islam, dapat iman Bapak Ibu hasil giveaway gitu ya. Kan kalau sekarang anak-anak muda membuat konten kreator gitu, membuat konten YouTube, konten Instagram, ketika dia punya followers banyak gitu kan, dia ada semacam appreciate gitu untuk para followersnya, subscribernya, dan memberikan sedikit hadiah gitu. Nah itu namanya biasanya giveaway gitu ya. Ini saya punya handphone, saya punya laptop, misalnya saya akan giveaway dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Nah kita rasa-rasanya berarti kan kebanyakan kita Islamnya ini hasil giveaway. Iman kita ini hasil pemberian dari Allah, gitu kan, yang tidak kita pinta. Gitu. Nah, ini suatu privilege yang harusnya kita jaga. Kalau teman-teman yang mualaf itu saya mengistilahkan Islam tanjakan ya. Karena kan kalau ada turunan ya biasanya ada tanjakan kan gitu. Tapi nggak ada istilah di dalam kitabnya, nggak ada ini. Ini istilah saya saja untuk litakribil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman, untuk lebih mudah dicerna gitu ya. Nah, artinya mana yang lebih sulit antara menurun dan menanjak? Pasti kan menanjak. Gitu ya. Nah, teman-teman yang mualaf itu saya punya banyak ya, di Hadramaut Yaman atau ketika di US itu teman-teman mualaf itu biasanya saya nggak mengeneralisir, saya tidak memukul rata, tapi biasanya mereka itu pegang Islamnya lebih kuat. Biasanya ya, lebih kencang gitu. Kenapa? Karena ini Allah sudah nyatakan dalam Ali Imran surat 3 ayat 103, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa anqadhakum minha. Mereka tuh sadar bahwa mereka tadi sudah berada di tepi jurang neraka. Mereka sudah hampir tidak selamat. Namun Allah angkat, Allah selamatkan mereka. Maka mereka dengan kesadaran penuh seperti itu, akhirnya mereka menghargai gitu loh. Bahwa ini nikmat iman, nikmat Islam ini itu betapa besar, betapa mahal nilainya gitu loh. Nah, sedangkan kebanyakan kita yang Islamnya turunan, karena tadi balik lagi ke kaidah tadi ya, kita dapatkan Islam dengan mudah, kita terpapar Islam dari kecil, sering berinteraksi, gitu kan. Itu banyak yang tidak peka terhadap nikmat iman Islam itu. Akhirnya muncul istilah Islam KTP. Kan itu ya. Islam KTP, dia hanya KTP-nya Islam. Tapi secara karakter tidak. Dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangannya. Kenapa? Karena tidak adanya kesadaran penuh bahwa dia punya nikmat iman Islam itu besar, tinggi gitu ya. Sebesar apa? Misalnya begini. Ini ayatnya terlalu mepet ya, terlalu padat. Maka saya bawa langsung saja ke mushafnya. Gini, Ibu, surat Ali Imran ya, surat 3 ayat 85. Kan gini. Allah berfirman dengan tegas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu." Surat Ali Imran ayat 85. Ya. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Ya, not this. Ya. Catat ini kalimat. Falayyuqbala minhu, tidak akan diterima. Dan yang kedua, wa huwa fil akhirati minal khasirin.
bahwa di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nanti akan kita elaborasi lebih lanjut mengenai kerugian seperti apa gitu ya yang dimaksud. Tapi yang pertama ingin saya notice adalah bahwa berarti dengan ayat ini Bapak Ibu, kita untuk internal diri dan keluarga kita yang muslim dan muslimah harus secara yakin ya 100% kalau bisa bahkan 1000% mengatakan bahwa Islamlah agama yang benar untuk internal kita. Ini saya jadi teringat ya ketika saya sebelum ke US itu ada namanya PK ya, persiapan keberangkatan yang diselenggarakan oleh pihak memberi beasiswa gitu kan. Salah satu pengisi materinya itu seorang pastor ya. Seorang pastor, seingat saya namanya saat itu Raden Thomas Ulun gitu ya. Kan kalau pastor kan dalam ajaran-ajaran teman-teman Nasrani itu kan tidak boleh menikah ya. Dia bilang begini. Nah, kebetulan saat itu Raden Thomas Ulun masih muda ya. Saat itu si 2015 itu masih sangat muda dan tampan, orangnya ganteng gitu ya. Nah, dia bilang seperti ini. Saya sebagai pastor yang sudah mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan Yesus, dia berkata seperti itu kan. Kan teman-teman pastor kan dilarang menikah kan. Saya sering diledekin gitu sama teman-teman saya yang lain gitu. Ah, kamu kan ganteng, Mas Thomas gitu kan. Kamu kan berwibawa, kamu kan kaya, kamu kan begini, kok sayang gitu ya. Ibarat kamu punya potensi tapi nggak kamu gunakan gitu ya. Ibaratnya kamu punya potensi gitu, tapi kok nggak digunain gitu. Tapi dia mengatakan apa ya, saya beragama, ya saya harus meyakini dong ajaran agama saya lah yang paling benar kan, itu yang benar. Maka apa gunanya Anda beragama tapi Anda tidak meyakini bahwa agama Anda yang benar? Apa gunanya gitu kan? Nanti akan berimplikasi dan menimbulkan efek domino. Anda tidak patuh terhadap ajaran agama Anda karena sedari awal ya, sedari awal Anda sudah tidak meyakini kebenaran agama Anda gitu loh. Jadi untuk beragama, untuk keyakinan internal kita itu harus dengan tegas kita meyakini bahwa agama Islamlah yang benar, yang lain salah. Tapi kalau untuk eksternal, untuk keluar, Islam itu mengakui adanya pluralitas, but not the pluralism. Ya, it's different ya, by two things ya. Antara dua ini beda nih. Antara pluralitas dengan pluralism. Ya, isme itu kan berarti kan ide, gagasan. Ya, Marxisme, kapitalisme, ya sosialisme dan segala macam. Maka Islam itu mengakui pluralitas, mengakui keberagaman. Makanya Bhinneka Tunggal Ika kita, Pancasila kita itu sudah sangat sejalan dengan nilai-nilai dan nafas Islam. Walaupun kita mungkin bisa membantahnya dengan belum sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Tapi konsep dasarnya yang dicetuskan oleh the founding father kita gitu ya, bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah sejalan lah dengan nafas dan nilai Islam. Nah, Islam tidak mengakui adanya pluralisme yang mengatakan semua agama sama, tidak. Sama sekali tidak. Nah, pluralitas Nabi gaungkan dengan adanya piagam apa? Bukan piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta kan orang kita, ini piagam Madinah. Nah, di piagam Madinah itu salah satu pasalnya adalah Nabi menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi, Nasrani yang berada di Madinah, yang mereka seketika itu mau membayar jizyah, mau membayar apa ya, upeti gitu ya. Kalau kita mungkin saat ini pajak lah ya. Membayar pajak, membayar jizyah, dijamin oleh Nabi. Dijamin kebebasan beragamanya, keamanan jiwa raga, bahkan harta dan keluarganya gitu ya. Itu. Jadi kita harus meyakini Islam lah yang benar. Nah, sebesar apa nilai iman Islam yang sudah kita punya Bapak Ibu? Di surat Ali Imran surat 3 ayat 91. Gitu ya.
Tadi yang variabel kedua ayat 85 bahwa mereka itu di sana rugi, nanti belum kita bahas. Nanti akan kita kembali lagi ke sana. Saya ingin menunjukkan di Ali Imran 91-nya, tadi kan 85 ya. Allah mengatakan apa? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran, la yuqbala fa la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban. Tidak akan diterima tebusan dari mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Perhatikan ya. Jadi misalnya ada orang mati, dia bawa kekufuran, kemudian mereka menyesal, mereka kan nanti menyesal, Bapak Ibu. Orang kafir itu ya, ketika mereka mati ternyata bahwa nilai iman dan Islam itu yang luar biasa penting gitu kan. Mereka nggak bawa gitu ya dokumen yang tadi saya bilang, paspor kita nih, identitas kita, itu kan. Itu mereka malah nggak bawa gitu. Nah mereka pengen beli tuh. Pakai apa? Emas deh, sepenuh bumi, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan diterima. Itu pun sekiranya bisa ya, tapi kan nggak mungkin. Nggak. Karena ada manusia yang punya kekayaan seperti itu. Sekarang aja kan top 3 the richest men in the world itu kan siapa? Jeff Bezos misalnya, CEO Amazon, kemudian Elon Musk, ya pemilik perusahaan Tesla, mobil listrik yang terkenal itu, kemudian Bill Gates misalnya yang memiliki Microsoft, gitu kan, yang harta mereka bertiga itu di atas 2.000 triliun rupiah, gitu kan. Tapi kan mereka nggak memiliki emas sepenuh bumi gitu kan. Nyatanya dunia ini kan dibagi-bagi oleh Allah dengan banyak orang, dengan banyak makhluknya gitu. Oke ya. Saya kira sampai titik ini sudah mulai paham ya. Artinya kita dapat nikmat iman Islam ini dari kecil sehingga akhirnya banyak orang yang tidak peka terhadap nikmat iman Islam yang sudah dia punya. Kenapa? Karena balik ke kaidah dan cerita tempe saya tadi. Karena mereka dapatkan itu mudah, mereka sering berinteraksi dengan Islam itu sehingga mereka tidak peka bahwa mereka sedang berada dalam nikmat yang besar luar biasa. Akhirnya muncul istilah Islam KTP, kan gitu ya. Nah, kita balik ke yang tadi. Rugi. Jadi kata Allah di sini, orang-orang yang tidak memeluk Islam di akhirat itu rugi. Ya tadi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi seperti apa sih? Ya termasuk orang yang rugi seperti apa? Gini, kita satukan ini dulu, satukan pandangan dulu. Orang kafir di akhirat ketika dia di dunianya baik, ya di akhirat itu dapat balasan nggak dari Allah? Di akhirat ya. My question is apa about akhirat gitu ya. One day after the death gitu. Nah, kita samakan pandangan. Kalau di dunia, ya orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia itu pasti dapat balasan dari Allah. Pasti. Itulah makanya kan ada ungkapan dari almarhum Gus Dur ya. Ketika Anda berbuat baik, orang tidak bertanya apa agama Anda. Itu ketika di dunia gitu maksudnya. Penafsirannya ke sana gitu ya. Jadi ketika Anda berbuat baik di dunia, ya nggak peduli agama Anda apapun, pasti Anda akan dapat balasannya. Gitu kan? Nanti dalilnya. Saya mau menunjukkan satu berita dulu. Contoh misalnya, CR7. Ini dari Republika ya. Berita tahun 2012 ini, Kamis 22 November 2012. Gitu ya. Berita tentang CR7. CR7 siapa sih? Cristiano Ronaldo. Ya, nomor 7 itu nomor punggungnya ya. Dia pernah menyumbang sepatu emasnya ke Palestina. Sepatu emas itu sebuah achievement ya, sebuah pencapaian seorang pesepak bola ketika dia membuat rekor pencetak gol terbanyak, akhirnya mendapat Golden Boot ya, berbentuk piala tapi bentuknya sepatu gitu, terbuat dari emas dan harganya luar biasa, itu dilelang Bapak Ibu. Ya, ini Ronaldo saya yakin semua orang tahu dia. Nah, berapa nilainya? 1,5 juta euro. Ekuivalen 18,4 miliar rupiah. Dan itu disumbangkan untuk anak-anak Palestina di jalur Gaza. Ini Republika ya beritanya.
Nah sekarang saya tanya, tadi kan kita sudah samakan pandangan ya, bahwa orang kafir, dan Ronaldo tentu kafir sampai saat ini, walaupun saat ini dia sedang bermain untuk Liga Saudi Arabia ya, di satu klub yang bernama An-Nasr. Mudah-mudahan ada jalannya untuk dia mendapat hidayah, karena banyak sudah yang mendoakan dia gitu ya. Ketika dia di Real Madrid misalnya, dia bermain bersama satu rekan timnya, Mesut Ozil yang dari Jerman itu tapi asli kebangsaan Turki. Katanya sudah sempat bertanya-tanya tentang Al-Quran, surat Al-Fatihah. Pokoknya walhasil orangnya baik. Ronaldo secara sosial baik. Bahkan kan baju badannya itu dia tidak punya tato, dia tidak minum alkohol. Bahkan di salah satu wawancaranya gitu kan, ketika di mejanya ada minuman bersoda, itu kan dia lakukan gerakan out of frame ya, artinya Coca-Cola ini atau minuman bersoda ini sama dia dikeluarkan dari frame, terus dia ganti air mineral gitu. Sesehat itu dia, karena katanya dia punya punya kebiasaan melakukan donor darah. Dan yang lagi-lagi itu di dalam agama kita ibadah gitu kan, ibadah sosial. Hablum minan nas. Nah bayangkan, sekarang saya tanya, ini 1,5 juta euro atau 18,4 miliar yang Ronaldo gelontorkan saat itu, yang Ronaldo sumbangkan, berpahala nggak di akhirat? Tidak. Tidak. Minimal untuk saat ini ketika dia belum beragama Islam. Kita tidak ada yang tahu, hidayah itu mutlak milik Allah. Siapa tahu nanti di akhir-akhir hayat dia dapat hidayah. Karena dengan banyaknya kebaikan yang dia lakukan, mungkin banyak orang yang mendoakan, bisa saja. Tapi setidaknya sampai saat ini, ketika dia belum bersyahadat, tidak ada balasan satupun yang akan dia dapat di akhirat gitu ya, dari kebaikan-kebaikannya. Coba bandingkan dengan orang muslim yang misalnya menyumbang 2.000 perak gitu ya. Gitu ya, masuk ke masjid gitu ya, dia masukkan kotak amal 2.000 gitu ya. Berpahala nggak yang 2.000 ini? Pahala. Berpahala. Padahal nilainya jomplang sekali kan. Hanya karena apa? Hanya karena yang ini bermodalkan iman Islam. Sedahsyat itu efek dan pengaruh iman dan Islam yang kita punya Bapak Ibu. Sudahlah 2.000 dia pakai berkomentar lagi ya. Ustaz, saya mah ikhlas banget kok. Ya 2.000 perak masa nggak ikhlas gitu ya. Nggak mungkin kan. Ya kita aja sekarang parkir di minimarket, di supermarket aja 2.000 kan. Kalau di mall, di gedung-gedung Jakarta sudah lebih dari itu kan itu. Tapi itu berpahala. Kenapa? Karena beriman. Nah, inilah yang dimaksud Allah tadi dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat berapa tadi? 85. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat mereka termasuk orang yang rugi. Gimana nggak rugi gitu loh. Sudah sekian banyak mereka gelontorkan kebaikan, tetapi mereka tidak dapat balasan di akhirat, kan rugi. Nah, itu dia. Nah, mungkin konteks kita di bulan Dzulhijjah ini, kok kita kadang-kadang kalah yakin ya sama Ronaldo gitu misalnya, atau sama orang-orang non-muslim lainnya. Banyak loh, saya mengajar, mengisi kajian di banyak juga perusahaan gitu ya. Banyak kemudian teman-teman perusahaan cerita ke saya, Ustadz ini pimpinan kita non-muslim, mereka Chinese, mereka Buddhis gitu kan. Tapi mereka ketika Idul Adha menyumbang sapi, menyumbang kambing gitu kan. Masa kita kalah? Kita yang muslim, kita yang diajak oleh Allah untuk berkorban, kita yang diberi nikmat banyak, kita yang diberikan nikmat iman Islam, kok malah nggak korban? Ini lucu nih. Terbalik gitu ya. Ini Ronaldo yang nggak punya iman Islam, dia yakin kok bahwa Tuhannya dalam keyakinan dia akan membalas dia gitu. Loh kok malah kita yang muslim jadi orang pelit? Kok kita yang muslim jadi orang bakhil, kikir? Makanya Nabi kan sangat sangat takut Nabi itu memiliki sifat kikir sampai akhirnya berdoa kan yang sering kita baca pada pagi maupun sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Jubni itu sifat pengecut, bukhli sifat kikir. Jadi even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwa beliau itu sangat takut memiliki sifat kikir, akhirnya meminta perlindungan dari sifat tersebut kepada Allah.
Maka kita juga jangan kemudian bersombong, Ustaz saya mah nggak pelit kok gitu orangnya. Belum tentu. Gitu ya. Nah artinya ini dia kerugian mereka gitu ya. Baik, saya kira ini contoh yang paling konkret lah ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada mana dalilnya bahwa mereka tidak dibalas di mana namanya di akhirat Ustaz. Nah, ini ada dalam hadis Sahih Muslim ya. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 2808. Ya, nomor hadis 2808. Di hadis Sahih Muslim. Judul bab ini yang saya blok kuning, Babu jazail mu'min bihasanatihi fid dunya wal akhirah. Bab menerangkan balasan bagi orang beriman dengan kebaikannya di dunia dan akhirat. Lihat bahasa Imam Muslim ya dalam memberikan judul. Jadi judul hadis ini adalah bab yang menerangkan balasan bagi orang mukmin dengan kebaikannya. Jazaul mukmin itu balasan. Makanya kan kita ngomong jazakallah khairul jaza. Semoga Allah membalas. Itu jaza itu balasan. Gitu ya. Balasan orang beriman dengan kebaikannya di dunia dan akhirat. Wa ta'jil. Ini saya bedain warnanya nih. Wa ta'jil. Apa ta'jil artinya? Menyegerakan. Bukan gorengan ya. Bukan gorengan. Bukan. Wa ta'jilu hasanatil kafir. Dan menyegerakan balasan kebaikan orang kafir di dunia. Di dunia saja. Just only. Ya. Di dalam alam dunia saja. Di akhiratnya enggak. Gitu ya. Kita lihat redaksi hadisnya. Apa kata Allah? An Anas bin Malik. Kalau Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha. Perhatikan saya akan baca dengan perlahan. Ini hadis penting sekali. Sesungguhnya Allah la yadhlimu mu'minan. Tidak akan berbuat zalim kepada seorang mukmin yang berbuat baik. Hasanah. Oke. Yang berbuat baik. Nah. Fayu'to. Maka di dunia dia akan diberikan. Yu'to fid dunia. Ya di dunia dia akan diberi. Jadi dengan kebaikannya akan didapat balasan gitu dari Allah. Akan mendapat pemberian dari Allah. Itu ya diberi. Kita tulis di sini deh. Biar nggak terlalu timpang. Diberi. Wa yujza biha fil akhirah. Di akhirat dibalas. Dibalas. Perhatikan kalimatnya ya. Di dunia orang Islam dengan kebaikannya diberi orang mukmin. Di akhirat dibalas. Nah pemberian dengan pembalasan banyak mana? Pembalasan. Pembalasan itu minimal kan setara. Setimpal. Itu baru namanya balasan. Kalau pemberian bisa sedikit saja misalnya. Bapak Ibu ada teman, sahabat minta tolong. Dipinjami uang 1 juta misalnya. Tapi Bapak Ibu lagi nggak punya duit kan. Ya udah Bapak Ibu beri aja nih. Saya kasih aja deh 100.000. Saya maaf lagi nggak ada ya. Buat minjemin kamu 1 juta. Nih 100.000 buat kamu deh. Nggak usah diganti. Itu kan pemberian kan. Sedikit. Nah kalau pembalasan artinya ketika teman Bapak Ibu minjem 1 juta, ya Bapak Ibu kasih 1 juta. Itu minimal. Karena memang minjemnya segitu gitu kan. Itu namanya pembalasan. Artinya ada isyarat Bapak Ibu. Nah di sini indahnya. Kadang orang beriman kebaikannya tidak dibalas semua di dunia sama Allah. Paham ya? Tidak kemudian semua kebaikan orang Islam itu dibalasnya di dunia. Tidak. Mungkin Allah tahan. Supaya dibalasnya di mana? Di akhirat. Gitu. Tapi wa amal kafir. Orang kafir itu akan diberi makan fayut'am. Gitu ya. Diberi makan dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia, fid dunia, hatta idza afdha ilal akhirah, sampai nanti mereka masuk ke alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Sehingga ketika mereka sudah mati, masuk ke dalam alam akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang perlu Allah balas. Ini garis bawahi, ini camkan ini. Jadi, konsepnya adalah ketika orang kafir berbuat baik di dunia, oleh Allah dibalas semuanya kebaikan itu di dunia. Paham ya? Supaya apa? Supaya ketika mereka nanti mati, masuk ke alam akhirat, sudah tidak ada lagi kebaikan yang perlu Allah balas. Atau dalam redaksi dan bahasa yang lain,
supaya Allah tidak punya hutang. Itu ya. Supaya Allah tidak punya hutang. Nanti kalau misalkan orang kafir protes, ya Rab, kok kami masuk neraka? Kami kan sudah berbuat baik di dunia. Walaupun kami tidak muslim, tidak beragama Islam, tapi ada orang kesusahan kami bantu. Ada masjid sedang dibangun, kami sumbang. Ada perayaan Idul Adha, kami berikan hewan kurban. Nah, apa kata Allah? Semua sudah kami balas di dunia. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir misalnya duitnya banyakkan mereka, hartanya berlimpah, kemudian karirnya melejit gitu kan. Itu karena pembalasan mereka disegerakan di dunia supaya di akhirat tidak ada balasan lagi. Jadi nggak usah iri Bapak Ibu gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak usah iri. Gitu ya. Baik. Nah, begini. Ada ayatnya lagi. Nah, yang saya gambarkan dia sebuah pemahaman gini deh. Di sini misalnya orang kafir. Di sini mukmin ya. Tadi kita sudah bahas ketika orang mukmin berbuat baik di dunia itu dibalas, walaupun mungkin tidak banyak balasannya gitu, tapi diberi. Bahasa tadi diberi. Di akhirat yujza, dibalas. Akan banyak sekali gitu ya balasan yang dia dapat. Orang kafir di dunia dibalas semua justru. Diberikan semua. Kebaikan dia dibalas semua di dunia. Makanya lihat Ronaldo itu kan makin melejit karirnya kan. Padahal secara usia itu untuk pemain sepak bola profesional dia sudah masuk usia lanjut, itu sudah ibaratnya sudah harus masuk usia pensiun, gantung sepatu kan bahasanya. Tapi nyatanya sama klub An-Nasr di Saudi Arabia direkrut dengan kontrak hanya 2 tahun atau 3 tahun saya lupa, dengan nilai kontrak yang sangat fantastis di angka 3,3 triliun. Bayangkan, untuk 2 tahun kontraknya 3,3 triliun. Itu untuk satu pemasukan saja. Ronaldo punya banyak gurita bisnisnya dia. Bisnis perhotelan, bisnis fashion. Ya, dia punya produk sendiri dengan merek CR7. Itu bajunya ada, celananya ada, kedalaman prianya ada, dan sebagainya. Kenapa? Allah balas di dunia, tapi di akhirat. Nah, karena sudah disegerakan balasannya di dunia, di akhirat sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang kalau berbuat jahat atau dosa. Nah, ini nanti kita lihat, Bu, Bapak Ibu, dicatat di surat Az-Zumar ayat 10. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 10. Kita buka sedikit ya. Kita sampai 630 ya, Pak Mazwar ya? Bisa 645 Ustaz kalau ininya Oh, kan. oke, baik. 39 di surat Az-Zumar di pertengahan ya ayat ini. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ini dalil Qur'annya. Kalau tadi dalil hadis Muslimnya di hadis Muslim nomor 2808, ini dalil Qur'annya surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Apa artinya? Bagi yang orang-orang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Itu ya. Jadi nggak mungkin Allah Allah curang. Pasti ketika Anda berbuat baik di dunia, siapapun orangnya, apapun agamanya dibalas. Oke, surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Nah, sekarang ketika berbuat jahat, orang beriman ketika berbuat jahat di dunia dibalas nggak? Di akhirat dibalas nggak? Nah, ini kebalikannya, Pak. Kalau orang beriman, kebaikannya di dunia dibalas mungkin hanya sedikit, karena bahasa hadisnya kan diberikan, pemberian gitu ya, bukan balasan. Tapi kalau orang mukmin berbuat jahat, ada dosa dia, sama Allah di dunia itu kalau bisa dibalas semua. Supaya apa? Ketika di akhirat, dia sudah nggak punya dosa lagi. Coba, apa nggak sayang Allah sama orang beriman? Gitu ya. Nah, ketika orang kafir berbuat jahat, di dunia sama Allah diinikan, ditunda. Di apa ya, ibaratnya kalau tadi kebaikan orang kafir disegerakan balasannya, kalau di dunia ditunda sama Allah. Bukan berarti Allah lengah. Misalkan surat Ibrahim ya, surat 14. Ya. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 42. Nah, kita lihat apa di sini.
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Apa artinya? Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang zalim. Kan kezoliman terbesar itu adalah kekufuran. Karena dia menzolimi diri sendiri dan menduakan Allah gitu kan. Tidak menyembah kepada Allah, Bang. Allah yang ngasih nikmat kok malah nyembahnya ke yang lain gitu loh. Itu kezoliman yang paling besar itu kan kekufuran. Nah, jadi jangan dikira Allah lengah, cuman orang kafir ditunda. Jadi ketika di dunia orang kafir berbuat jahat, ini tadi ya Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 42, ditunda sama Allah. Bukannya Allah lengah, ditunda. Supaya apa? Nanti dibalasnya di akhirat gitu loh. Bapak Ibu. Jadi orang kafir itu dibalasnya justru di akhirat. Seperti itu konsepnya. Ya, supaya dia dibalas di akhirat. Di dunianya mungkin nggak dibalas berbuat jahat. Dalilnya mana? Surat Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 123, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Surat 4 surat An-Nisa ayat 123. Mana dia 123? Nah, ini ya. Sama di pertengahan ayat. Kalau tadi kan Az-Zumar ayat 10, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Orang yang berbuat baik di dunia akan dibalas kebaikannya. Itu kan di pertengahan ayat ini juga sama. Mayya'mal su'an yujzabihi. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai kejahatan itu. Nah, dalam kitab tafsirnya, Bapak Ibu, ada kitab tafsir namanya Tafsir Ma'alimut Tanzil. Karya Syekh Muhammad Al-Baghawi gitu ya. Syekh Hussein Al-Baghawi gitu, atau biasa dikenal tafsir ini Tafsir Al-Baghawi. Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda itu gelisah, Bapak Ibu. Ya, Abu Bakar itu gelisah, khawatir gitu. Ya Rabbana, ya Rasulullah SAW, beliau ngomong ke Nabi, ayyuna lam ya'mal su'an. Setelah dengar ini, kok saya jadi khawatir ya? Kenapa, Abu Bakar? Siapa di antara manusia yang gak berbuat jahat ya Rasul? Artinya, semua manusia pasti punya kesalahan, punya dosa. Gitu ya. Nah, terus berarti kita dibalas di dunia sama Allah dengan kejahatan-kejahatan kita, dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Apa jawaban Nabi? Indah sekali. Amma anta ya Aba Bakrin washabukal mu'minun. Adapun engkau wahai Abu Bakar dan orang-orang beriman lainnya. Iya, betul. Kejahatan Anda, dosa Anda, kesalahan Anda dan orang-orang yang beriman di dunia itu akan Allah balas. Supaya apa? Hatta idza talaqqaw rabbakum lam takun lakum dzunub. Supaya ketika nanti Anda bertemu Allah, Anda sudah tidak punya dosa. Subhanallah. Sesayang itu Allah dengan orang-orang beriman, Bapak Ibu sekalian. Jadi sering kan kita dengar ya, misalnya ada orang meninggal didahului dengan sakit berat. Sakit berat itu artinya maksud saya apa penyakitnya, memang penyakitnya itu sendiri memang berat gitu dalam kategori penyakit berat, atau penyakit yang mungkin ringan tapi dalam kurun waktu yang cukup lama gitu, misalnya setahun 2 tahun belakangan sakit sampai akhirnya meninggal gitu kan. Nah kan biasanya kita mengatakan oh berarti penyakitnya itu akan melunturkan dosanya lagi dicuci sama Allah, dan itu betul. Dalilnya ayat ini dan hadis Nabi kan, ma asaba min muslimin min ghammin wala hammin wala nasabin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang muslim terjangkit rasa gelisah, rasa takut, rasa sedih, bahkan duri yang menempel atau menusuk ke dalam dirinya, kecuali rasa-rasa sakit tadi itu akan melebur kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, jadi dalam hal ini nggak mesti sakit sih ya Bapak Ibu, konteksnya nggak mesti sakit, ujian atau cobaan apapun, misalnya cobaan dari keluarga, ada yang kehilangan, kemudian mungkin dari cobaan ekonomi diberikan oleh Allah agak kurang dari yang lain, itu kemudian dia sabar, itu akan menjadi melebur dosa. Iya, nah itu jadi kalau Bapak Ibu
mengerti dan memahami konsep ini, berarti kan yang disayang sama Allah siapa? Orang beriman. Di dunia ketika berbuat baik dibalas walaupun tidak banyak, karena akan dibalas sebanyak-banyaknya di akhirat. Ketika berbuat jahat di dunia kalau bisa dibalas semua, supaya di akhirat tidak lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan yang membuat alasan Allah untuk menyiksa kita. Seperti itu. Gitu ya. Nah, inilah konsep yang saya kira harus tergugah kita, bahwa kita punya nikmat iman Islam itu luar biasa besar nilainya. Gitu ya. Nah, terakhir. Maka tadi kan saya ini kan saya analogikan, ya kan, Pak Mazwar sering bilang ini Bapak Ibu yang ada di apa namanya HKI, ya Ansarul Khitamah Institute, sedang mengemas koper lah, gitu ya, sedang mengemas koper. Sebenarnya bukan Bapak Ibu pun, bukan Bapak Ibu saja, saya pun seperti itu kan. Semua kita sedang mengemas koper kita, cuman mungkin ada yang terbuai lah, mungkin mereka mengira jadwal flightnya masih lama gitu kan, sehingga ngemas kopernya nanti. Akhirnya banyak orang yang kelabakan, ternyata wah flightnya sebentar lagi gitu kan. Nah, makanya kan kata Nabi kan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang kayis, yang cerdas, yes, yang smart, itu adalah orang yang selalu mempersiapkan amalnya untuk kematiannya. Gitu. Artinya orang yang selalu mengemas koper dari jauh hari gitu ya. Nah, karena kita tidak tahu nih kapan flight kita akan terjadwal gitu kan. Nah, kan di antara yang paling penting tadi yang saya bilang dokumennya adalah paspor kan, kalau kita mau pergi keluar kan. Nah, paspor ini kan identitas kita, di situ ada nama, ada nationality, kebangsaan kita, itu kan ada jenis kelamin kita, bahkan di nomor paspor itu kan kalau ketika di scanning atau di input datanya kan terlihat apa namanya riwayat kita, apakah pernah masuk ke blacklist suatu negara kan gitu kan. Nah, paspor kita untuk masuk ke alam akhirat itu apa? Ya syahadat kita, Pak. Syahadatain. Kan ada dua ya. Tauhidullah, tauhid Allah, dan tauhidur Rasul. Yang bersaksi kepada syahadatullah atau syahadatul Rasul. Mentauhidkan Allah dan menyaksikan bahwa Nabi adalah utusan Allah. Nah, ini yang penting kita bawa. Makanya di surat Ali Imran ayat 102. Nah, ini dia. Nyambung dia. Ini Masya Allah Pak Mazwar, berkah tolabul ilmi. Ini saya baru dapat nyambung-nyambungnya nih, taknya sekarang ini. Ini belum saya dapat sebelumnya gitu ya. Memang betul kata Nabi, kata ulama, bahwa dengan kita mengajar, dengan kita memberikan ilmu, itu akan dapat keberkahan, ilmu laduni gitu ya, ilmu yang kadang-kadang. Nah ini, surat Ali Imran 102 kan yang sering dibawakan para khatib ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini sudah syarat mutlak, Pak. Gak bisa diganggu kan. Nah, mungkin tadi konsep yang saya jelaskan tentang orang kafir, mungkin ada orang yang kritis ya. Ustadz, kok kayaknya Tuhan jahat bener ya? Ke orang kafir berbuat baik di akhirat nggak dapat balasan? Jawabannya sudah kita dapat sebenarnya tadi. Apa? Jawaban pertama, bahwa orang kafirnya sudah dikasih balasannya di dunia. Allah nggak jahat kok. Diperhitungkan. Every single cent. Ya, setiap satu sen ibaratnya yang dia sumbangkan, satu kebaikan yang dia lakukan di dunia udah dibalas. Allah nggak jahat, perhatikan, dibalas. Tapi kok di akhirat nggak dapat? Nah, itu the rules number 2 gitu ya. Aturan nomor 2 dari Allah, atau apa namanya, kebijakannya adalah ya dia harus bawa iman, bawa Islam. Ini dia ayatnya. Kok begitu, Ustaz? Nggak adil kan? Lah kan terserah yang punya dong. Sekarang gini logikanya. Kita parkir mobil di satu tempat, mall atau kantor, perkantoran gitu, gedung. Biayanya mahal. Misalnya let's say per 1 hour, biasanya kan mall itu kan antara misalnya berapa ya? 5.000 ya, 5.000-an lah per 1 hour. Terus kemudian 1 jam berikutnya 4.000 segala macam. Ini dia memasang tarif lebih. Misalnya per 1 hour-nya 10.000. Terus kita komplain. Padahal sudah ada tuh pengumumannya di awal masuk kita gate itu kan pasti ada. Cuman kita yang lengah, mungkin kita nggak baca gitu kan. Kita komplain, Pak kok ini bayar
tarif parkir 10.000 sih? Di gedung sebelah nggak segini, cuma 5.000. Nah, kira-kira jawaban pengelola gedung apa? Ya Bapak parkir di sana aja, jangan di sini kan. Ini gedung kami punya manajemen sendiri, dan ini kebijakan kami. Gitu kan? That's our rules and our condition gitu. Ini syarat yang kami tentukan. Kalau Bapak nggak mau, silakan parkir di gedung lain. Nah, akhirat itu punyanya Allah. Bahkan dunia ini semua punya Allah kan. Kebijakan dan peraturan dari Allah, ya Anda harus bawa iman Islam. Kalau mau masuk ke dalam surganya Allah. Kan begitu. Itu ya. Nah, ini syarat mutlak nih. Iman Islam itu syarat mutlak. Dan kita sudah punya. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari ini, Bapak Ibu. Ya, Nabi Ibrahim itu kan dalam perbedaannya antara Azar itu bapaknya atau pamannya, walhasil atasnya Nabi Ibrahim itu ada yang kafir, Pak. Ya, ada yang mengatakan itu adalah ayahnya, ada yang mengatakan itu adalah pamannya. Walhasil nanti di akhirat, ini di hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari nomor 4769, gitu ya. Nabi Ibrahim itu sampai di akhirat itu masih melobi Allah untuk menyelamatkan itu, Azar itu. Ya, dalam sebagian pendapat ulama itu adalah ayahnya, sebagian pendapat itu pamannya gitu ya. Apa jawaban Allah? Fayaqulullah, ketika Nabi Ibrahim melobi, ya Allah selamatkan ya ayah saya atau paman saya, jangan masukkan dia ke dalam neraka, engkau mempermalukan saya kalau seperti ini gitu kan. Apa jawaban Allah? Ini tegas Pak, perhatikan. Ini haramtul jannata 'alal kafirin. Ini sesungguhnya aku haram tuh mengharamkan al-jannah surga 'alal kafirin untuk orang-orang kafir. Itu jawaban tegas sudah. Ini haramtul jannata 'alal kafirin. Aku telah mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Oke, jelas ya? Nah, jadi ini paspor yang harus kita bawa. Nah, paspor ketika kita masuk ke mana? Ke suatu negara kan biasanya masuk imigrasi ya. Imigrasi diapain biasanya paspor kita? Dicap. Di apa? Dicap. Betul, dicap. Nah, capnya itu, Pak. Capnya itu, cap imigrasi yang kalau kita bawa konteksnya ke dalam paspor akhirat kita kan syahadatnya ini di identitas kita kan, identitas kita sebagai muslim, sebagai mukmin. Nah, capnya itu nanti kita lihat misalnya di surat itu Kak, apa namanya? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli Di fi ibadi wadkhuli Jannati. jannati. Surat apa itu? Surat Surat Al-Fajar, Al Fajar akhir. Al-Fajr. Surat apa namanya? Surat 89 ya. Sebenarnya. Surat 89, surat Al-Fajr ayat 29. Jadi ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah terjadwal sudah menaiki pesawat flight kita dengan tujuan akhirat itu. Sudah kita kemas barang-barang kita. Nah, syarat pertama fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Nah, jadi sebelum baru kan setelah itu wadkhuli jannati, baru masuk ke dalam surgaku. Artinya kalau kita mau masuk ke surganya Allah, yang itu adalah negara tujuan kita, paspor kita harus dicap dulu. Capnya apa? Bahwa kita masuk ke dalam golongan hamba Allah. Dengan cara apa? Sujud kita, Pak. Dengan cara sholat kita, terutama sujudnya. Gitu. Jadi, apa kan ada ayat yang Bapak surat apa Muhammad apa surat Al-Fatah ya, yang fi simahum fi wujuhihim min atharis Sujud. sujud. Nah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ada nanti tanda di antara tanda-tanda orang yang beriman itu ada di wajahnya terlihat bekas sujud. Nah, tapi ini sedikit saya mau klarifikasi ya. Tanda sujud itu yang dimaksud itu bukan berarti jidatnya harus Hitam. hitam, bukan itu ya. Di ayat di tafsir-tafsirnya itu ya surat Al-Fat itu ya surat 48 Akhir. ya paling akhir. Surat 48 surat 48 ayat paling akhir 29. Nah, ini kan fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, bahwa
Di antara tanda-tanda itu ada wajah mereka itu tampak tanda bekas sujud. Para ulama tafsir maksudnya bekas sujud itu pertama, dulu zaman Nabi itu kan sholat di atas tanah. Nggak ada karpet, belum ada lantai, belum ada keramik segala macam. Maka ketika orang-orang sujud pasti di jidatnya, di kendingnya ada tanda pasir bekas sujud gitu atau tanah. Ini tafsirnya yang pertama seperti itu. Atau tafsir kedua, tanda bekas sujud. Sujud maksud di sini adalah sholat malam tahajud. Orang yang sering sujud maka biasanya kan sering begadang, sering bangun malam. Maka biasanya wajah mereka kan terlihat mengantuk. Nah itu maksudnya. Maka kalau saya lagi ngisi kajian, teman-teman di dalam masjid di musola ada yang ngantuk, saya husnudon. Oh berarti semalam tahajudnya lagi kebanyakan gitu ya. Husnudon saya begitu. Atau tanda sujud lain yang dimaksud ulama adalah wajahnya bercahaya nanti di akhirat. Gitu ya, bercahaya. Nah, jadi kita tadi dalam surat Al-Fajr itu ya, kita harus masuk ke dalam golongan Allah dulu. Artinya kita harus masuk dalam ini tadi ya, capnya berarti dalam surat apa tadi Al-Fajr, surat 89. Ayat berapa tadi? Lupa saya ayatnya. Iya. Eh, apa surat itu tadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan baru setelah itu masuklah ke dalam surgaku. Ayat 29 dan 30 ya. Ayat 29 dan 30. Gitu kan? Jadi masuk dulu kita ke golongan hambanya Allah. Ya gimana ya, harus bawa iman, harus bawa Islam tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pentingnya. Jadi kita sudah masuklah, kita sudah bawa paspor ya. Kita sudah dicap sebagai hambanya Allah, fadkhuli fi ibadi, kita sudah menjadi hamba Allah. Baru deh kita wadkhuli jannati, baru kita sampai ke negara tujuan kita, yaitu surganya Allah. Gitu ya. Oke, terakhir sebagai pesan, nah supaya kita bawa ini, bawa semua ini, kita nggak kelupaan dokumen kita, jaga, rawat, syukuri. Kan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la dan nakum. Iya nggak? Ya. Bahwa kata Allah dalam surat apa itu, surat Ibrahim ayat 6 ya. Surat berapa itu? Surat Ibrahim ayat 27 apa? Saya lupa. Ada 8. ingat nggak? Bukan, ayat berapa? Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la dan nakum wala in. Ayat 7, bukan ayat 6. Iya kan? Kalau kamu bersyukur saya tambah, kalau kamu kufur ingat azabku sangat berat. Cara mensyukuri nikmat iman gimana? Ibadah. Konsisten, istiqomah. Kepleset, jatuh, bangkit lagi. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Lagi males ibadah, perketat lagi. Ya, tempel terus, jangan kasih longgar. Gitu ya. Jangan kasih celah. Gitu kan? Nah, takut-takutnya karena nggak bersyukur terhadap nikmat iman Islam yang Allah kasih, naudzubillah bisa Allah cabut. Gitu ya, sehingga naudzubillah mungkin nanti paspornya nggak kebawa gitu kan. Karena dia tidak bersyukur. Nanti mungkin setelah ini temanya bulan depan, nah kita kaitkan tema dengan tema saat ini biar berkesinambungan, berbekal ya atau beramal atau berbekal sebelum pulang atau sebelum meninggal gitu ya. Nah, jadi kita bersyukur nih dengan cara gimana bersyukur nikmat iman Islam kita, dengan cara kita beristiqomah dalam beribadah. Kenapa? Karena ada kisah, Pak. Ini sebagai closing ya. Ini ada seorang mantan muslim di 16 tahun dia hafal Quran. Orang Saudi asli, Saudi Arabia asli. Tapi ketika kuliah dia mengambil ke US, tapi sayangnya dia salah bergaul. Sampai akhirnya pada kejadian 9/11, ya 9/11 dia memutuskan untuk murtad, Pak, Bapak Ibu. Ya, padahal di umur 16 tahun, dia hafal Quran, dia beragama cukup kuat, tapi ketika ada kejadian 9/11, dia menyatakan murtad. Ya, 9/11 itu kejadian runtuhnya menara WTC, World Trade Center ya, bukan WTC Mangga 2 ya. WTC yang di World Trade Center. Nah, ini orang namanya Al-Fadi, Pak. By the way, bukan orang ini ya, bukan ini orangnya, nanti di bawah.
Dia bahkan sekarang sudah di-ban oleh Saudi Arabia, tidak boleh masuk, kewarganegaranya dicabut. Akhirnya dia menjadi citizen Amerika ya. Sudah punya green passport gitu atau bahkan lebih dari itu, sudah citizen lah. Dia bahkan mendirikan yayasan di Amerika Serikat, ini nama yayasannya, Sira Internasional. Ini nama yayasannya ya, Bapak Ibu. Sira Internasional. Apa? Lihat di apa namanya di headline-nya. Sira International introducing Muslims to the gospel of Jesus Christ. Memperkenalkan Muslim ajaran terhadap ajaran yang penuh cinta, yang penuh sayang, yang penuh kasih, ajaran Yesus Kristus. Dia memperkenalkan diri itu, nama dia Al-Fadi. Nama dia Al-Fadi, former Wahabi Muslim from Saudi Arabia. Dia sendiri yang menulis Wahabi Muslim gitu ya, from Saudi Arabia, and the founder of Sira International. The Center, Sira itu kepanjangannya The Center for Islamic Research and Awareness, is on a mission to introduce Muslims to the gospel of Jesus Christ. Dia punya misi untuk memperkenalkan kepada sebanyak-banyaknya orang Islam tentang ajaran Yesus Kristus. Orangnya bukan ini, tapi orangnya yang ini, Bapak Ibu. Nah, ini orangnya. Ini orangnya ya. Dia punya buku namanya The Quran of Dilemma. Jadi dia mengacak-acak, mengobok-ngobok itu ya, apa ajaran Islam. Itu dia nulis, is Islam really a peaceful religion or something entirely different? Apakah Islam itu benar-benar agama yang mengajarkan kedamaian? Atau justru di dalamnya itu sangat jauh berbeda dari slogan-slogan Islam selama ini, gitu kan? Is the Quran a book of terror or a book of peace? Apakah Quran benar-benar buku yang mengajak kedamaian atau justru yang buku yang mengajarkan terorisme? Nah, parahnya Bapak Ibu bisa misalnya klik di Find Answer ini ya. Nih, klik di sini, Find Answer. Saya akan klik, kita akan terbawa ke laman YouTube dia, Bapak Ibu. Perhatikan thumbnail itu dia, konten-konten YouTube dia. Nih, judulnya perhatikan. Sangat kurang ajar. Ya. Bisa terlihat ya? Oh, sebentar. Ya, ini Find Answer. Kita masuk ke laman YouTube dia. Nah, ini lihat. Lihat judul-judul yang dia buat di dalam ininya ya, di dalam YouTube-nya. Ini, saya sampai nggak sampai hati saya membacanya. Ini kasus yang pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah ya. Yang memang Siti Aisyah saat itu masih berusia 9 tahun. Ini. Kurang ajar kan? Yang kurang ajarnya lagi dia masih pakai gutro, masih pakai baju Saudi ya. Cara saya kalau dia sudah melepas identitas muslimnya, nggak usah lah pakai baju-baju. Oh, ya walaupun memang itu memang baju nasional Saudi ya. Itu ya tuh. Islam is immoral kata dia. Ya Islam sangat tidak bermoral. Kemudian Islam versus atheism. So many problem with Mecca. Dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dicek sendiri di laman itu. Naudzubillah ya. Padahal 16 tahun dia hafal Quran. 16 tahun dia hafal Quran. Maka terakhir sebagai closing statement, 2 doa saya pesan betul ke Bapak Ibu jangan sampai kelewat. Surat Ali Imran surat 3 ayat 8. Apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini jangan sampai lepas setelah sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang maha mencondongkan hati kami. Ya, janganlah kau sesatkan kami setelah kau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Ini doa pertama. Doa kedua apa? Dalam hadis ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Ya tsabbit qulubana. Kalau sendiri tsabbit qalbi. Ya ala dinik. Tetapkan hati kami untuk terus berada di atas agamamu. Nabi loh baca doa itu, sahabat sampai heran. Ya Rasul, selevel engkau takut imanmu kecabut gitu loh. Saya kan doanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu gitu. Sahabat bingung, engkau ketakutan ya Rasul. Apa jawab Nabi? Al-qalbu baina isba'ir rahman. Hati itu dalam genggaman Tuhan, dalam genggaman Allah Sang Maha Rahman.
Artinya apa? Yuqallibu kaifa syaa wa mata syaa. Bisa Allah bolak-balik ya semau Allah, kapanpun terserah Allah. Maka iman, hidayah itu mutlak. Ya, mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa dan nggak tahu. Nah, karena kita sudah punya iman Islam itu, ya tugas kita hanya mengawal sampai garis finish gitu supaya wafat kita husnul khotimah sesuai dengan institut kita. Baik, saya kira itu Pak Mazwar. Masya Mudah-mudahan Allah. berkenan di hati Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, dicerna dengan baik. Saya terutama khususnya mari kita syukuri nikmat iman Islam yang sudah Allah berikan. Bahwa nikmat ini luar biasa besar, ini modal utama keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan kita lepas. Ya, jangan kita buang, apalagi naudzubillah. Kita kawal sampai garis finish. Mudah-mudahan kita terus membawa iman Islam ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Baik, Pak Mazwar, silakan. Begini. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10-15 menit lagi. Ya, silakan. Seperti pertama Ibu Erni Safitri, Bu Dokter, silakan untuk memulai pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada dua hal yang mungkin sangat implementatif ya, tapi selalu mengganggu pikiran saya. Satu, misalnya kita di dalam kamar mandi ya Ustadz, bolehkah kita berpikir tentang Allah gitu? Atau mungkin lebih maksimalnya lagi, saya merasa rugi meninggalkan tausiah umpamanya ya. Jadi saya pakai headset di sini. Umpamanya saya dengar selama Ustadz ini, saya rugi kalau pada saat saya buang hajat, saya masuk kamar mandi, saya harus meninggalkan gitu. Jadi itu nomor satu. Nomor yang dua Ustadz, seorang wanita yang saya tahu agamanya baik, sholatnya baik, ibadahnya baik, semuanya baik, perilakunya pun baik. Masya Allah, dia tuh tidak pakai hijab, Ustaz. Nah, itu kan berarti dia meninggalkan suatu perintah Allah gitu. Bagaimana hukumnya terhadap dia, Ustaz? Dan hukum terhadap suaminya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ibu siapa tadi yang bertanya? Bu Erni. Erni. Oh ya, Bu Erni. Yang pertama, masalah di dalam adab ya, berarti kita berbicara adab di dalam Baitul Khala ya, bahasa fikih atau bahasa agamanya WC itu Baitul Khala, tempat menyendiri gitu ya. Artinya tempat kita buang hajat. Memang adabnya itu kita tidak diperkenankan untuk membaca seperti hadis, Al-Quran, apalagi zikir. Jadi yang dilarang itu adalah ketika diucapkan, dikeluarkan. Oh iya, iya. Selama dia di dalam hati, seperti kayak kita kan punya hafalan Quran. Hafalan Quran itu kan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam dada kita. Masa kita nggak boleh masuk ke WC kan gitu ya? Terus kepala kita mesti ditinggal dulu di luar WC gitu kan nggak masalah. Selama tidak diucapkan, tidak dikeluarkan kata-kata itu. Masalah tadi Ibu mendengarkan misalnya tausiah saya sambil ke kamar mandi misalnya ke WC, it's no problem. Selama Ibu hanya mendengarkan, Ibu tidak kemudian mengucapkan, ya tidak mengikuti ayat-ayat yang sedang saya bacakan misalnya, terus kemudian Ibu ikuti dibaca sampai keluar suara, itu tidak boleh, ya. Tapi selama Ibu hanya mendengarkan melalui headset, itu saya kira nggak ada masalah, gitu ya. Itu salah satu dari salah satu dari kelebihan kita belajar online gitu ya via Zoom ini, karena saya nggak tahu ibu bapak sambil makan atau sambil ngapain kan gitu ya. Itu barokahnya COVID lah ya, barokahnya COVID-19 gitu ya. Kita jadi ada satu metode yang akhirnya familiar bagi orang banyak gitu. Bahkan yang sebelum COVID tidak sangat familiar kan presentasi atau kajian dengan metode seperti ini gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah terkait dia misalnya orang ini perempuan baik, sholat misalnya, dia puasa Ramadan, nah tapi dia nggak pakai hijab Ustadz. Nah, satu yang poin pertama yang perlu Ibu sebagai ibu pihak luar ya, bukan pihak dalam, artinya Ibu bukan orang yang seperti itu. Ibu harus melihat secara adil, secara proporsional. Artinya adil begini Bu. Oke, dia satu hal melanggar perintah Allah, yaitu dia salah dalam berpakaian. Tetapi kan
satu hal lagi dia tetap beribadah gitu. Muslim, ya. Tetap Muslim, tetap beragama Islam, dia tetap beribadah, Ya. dia tetap mempunyai, ya mungkin dia belum dapat hidayahnya gitu. Jadi kita harus proporsional. Iya, dia salah dalam satu hal, tapi dia juga punya kebaikan dalam hal lain. Nah, kita akhirnya bagi orang yang di luar tidak buru-buru kemudian mengklaim, percuma lo sholat tapi nggak nutup aurat. Kebanyakan orang kan semangatnya semangat menyalahkan. Kebanyakan orang itu semangatnya semangat mencari keburukan. Kayak misalkan ada satu contoh yang sering banyak dipakai ya untuk orang-orang motivator gitu kan. Misalnya ada sebuah kertas, ada secari kertas. Misalkan ini papan board gitu ya. Kemudian saya beri begini. Ya misalkan saya beri begini. Ketika ditanya ke peserta acara motivasi itu, apa yang kalian lihat dari secari kertas ini? Apa yang dijawab? Satu noda hitam atau satu titik hitam. Maka lantas sang motivator biasanya akan mengatakan, kenapa Anda berfokus kepada satu titik hitamnya, tidak kepada putih yang banyak ini? Paham maksud saya, Bu ya? Ya, Jadi kebanyakan kita semangatnya itu semangat menyalahkan. Ya, akhirnya banyak orang yang kemudian yanfir, lari dari agama karena dia merasa tersudutkan. Gue udah berusaha kok. Kan namanya manusia tidak kemudian serta-merta langsung menjadi baik. Tidak ada satupun yang maksum yang terjaga dari dosa selain para nabi dan rasul. Selain para nabi dan rasul punya salah, punya dosa. Maka dalam case seperti ini kita harus adil, harus proporsional. Oke, dia salah dalam berpakaian, tapi dia masih ada kebaikannya dalam hal ibadah. Dia masih baik dalam bekerja, mau mencari nafkah, misalnya membantu suami, atau dia masih patuh kepada suaminya, dia setia dengan suaminya, dia bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya kepada anaknya. Itu harus kita nilai juga, harus kita appreciate juga. Nah, masalah salahnya sedikit ini yang kita kemudian harus bisa mengedepankan wisdom. Ya, jangan kemudian kita menghujat, mengklaim. Kita misalkan bicarakan dari heart to heart, kalau memang ibu bisa, ya bicarakan baik-baik gitu, bahwa menutup aurat ini perintah juga loh. Karena kan banyak juga orang yang nggak menutup aurat tuh alasannya, Ustaz percuma saya pakai hijab. Ya, orang-orang aja yang koruptor perempuan itu kan banyak yang pakai hijab tapi ternyata korupsi gitu. Mendingan saya nggak pakai hijab, yang penting hati saya terhijab gitu. Ini pemahaman yang keliru juga gitu kan. Ya artinya memperbaiki akhlak di mana dia harusnya tidak koruptor dengan dia berhijab itu kan dua perintah yang berbeda gitu loh. Perintah tidak korup dengan perintah berhijab itu kan dua perintah yang harusnya berjalan beriringan. Nah, perempuan-perempuan pejabat yang korup kemudian tapi dia berhijab, ya dia sudah mematuhi hijabnya tapi dia tidak bisa mematuhi larangan tidak korupnya kan gitu. Nah, artinya itu tidak bisa kemudian menjadikan hukum sebab akibat. Artinya tidak kemudian orang perempuan pakai hijab pasti baik akhlaknya, belum tentu juga kan begitu. Tetapi itu perintah yang harus kita lakukan juga sebagai seorang muslim. Nah, artinya gimana? Ya sikap kita kalau memang itu teman kita bicara heart to heart, ya dari hati ke hati, kita bicarakan baik-baik. Kalau memang masih belum bisa, nggak usah dipaksa, Bu. Saya sering mengatakan gini, dakwah itu seperti main layangan. Ya, saya dulu waktu kecil sering main layangan, Bu ya. Main layangan itu kan harus tahu timing yang tepat. Timingnya harus tepat. Nggak melulu yang narik itu menang, Bu. Kadang yang ngulur itu, ya kalau Ibu tahu paham konsep main layangan, saya kira ini akan paham gitu ya. Kalau orang narik itu kan dengan benang gelasan, benang yang tajam itu bisa memutuskan benang lawan misalnya. Belum tentu. Kadang yang mengulur gitu ya, tidak ditarik, itu justru yang menang. Ya, artinya kapan kita menarik teman kita dengan nasihat, kapan kita mengulur. Take your time. Ya, take your time, pikirkan apa yang tadi saya bicarakan, nanti mungkin suatu saat Allah akan kasih hidayah dengan caranya Allah gitu. Kita nggak pernah tahu melalui apa hidayah itu munculnya. Saya punya cerita, zaman saya orang Bandung gitu ya, punya tetangga non muslim, udah sering berdialog tentang ketuhanan, berdialog tentang keagamaan. Dicoba temennya ditarik supaya masuk Islam, nggak kena puluhan tahun. Akhirnya teman jamaah saya ini pindah dari Bandung. Nggak lama setelah pindah ke Jakarta, dapat telepon bahwa temennya yang non muslim selama itu tetangganya nggak pernah mau diajak masuk Islam, masuk Islam.
Dan tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara iklan sirup marjan ketika Ramadan. Jadi iklan-iklan Indonesia ketika seri-seri Ramadan itu kan iklan-iklan yang nuansanya sejuk, bersahaja gitu ya. Jadi dia tertarik dengan Islam gara-gara iklan Ramadan gitu. Nah, jadi artinya untuk pertanyaan Ibu yang kedua, kita harus proporsional. Ya, dia punya kesalahan tapi juga dia punya kebaikan gitu ya. Nah, kesalahan ini yang harus kita fokus perbaiki. Kalau itu memang teman kita, kenalan kita, circle kita, ya kita bantu untuk sedikit banyak berdialog dengan dia, memberikan wawasan, pemahaman yang baik. Kalau memang belum bisa, ya sudah, ya berikan dia waktu. Yang penting kewajiban-kewajiban lainnya dia lakukan gitu. Saya kira itu, Bu Baik, Ernik ya. baik. Bapak Ibu yang lain masih ada? Silakan. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Mumun ya. Bu Mumun, alhamdulillah. Makasih Pak Mas, makasih Bapak Ibu semua. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum buat semuanya. Cukup beruntung saya mengikuti kajian Pak Ustadz ini, menambah wawasan dan meluaskan ilmu. Tapi ada sedikit mengganjal yang akan saya pertanyakan di sini sehubungan dengan yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kita ini pada umumnya adalah Islam KTP. Sehingga bagaimana usaha-usaha apa yang harus kita lakukan untuk merubah atau meningkatkan Islam KTP ini menjadi Islam yang sesungguhnya, yang seperti Bapak kemukakan. Kalau misalnya di dalam agama lain itu kan harus dibaptis, atau misalnya harus orang mau masuk Islam harus ikrar syahadat lagi. Nah, kalau kita yang udah Islam KTP ini kan belum apa ya namanya, ya karena orang tua kita Islam, otomatis kita Islam tanpa ada berikrar, sehingga kita dalam beramal itu kadang-kadang ya kayak turun-temurun begitu, jadi belum menghayati gitu. Jadi bagaimana, apakah untuk yang sesungguhnya ini kita harus usaha kita lakukan. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Ustaz. Assalamualaikum. Nah, di Al-Baqarah 208 Ibu, surat Ya. Al-Baqarah surat 2 ayat 208, Allah memerintahkan kita apa? Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi yang diseru orang yang sudah beriman. Ya, seperti Islam KTP sudah punya iman, sudah Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Secara komprehensif. Gimana caranya? The only way ya to achieve this thing, untuk mendapat satu ini, cara-cara satu-satunya ya untuk itu belajar. Makanya kan ayat pertama, wahyu pertama dari Allah kepada Nabi, Iqra, baca gitu ya. Nah, dengan caranya salah satu ya kajian Husnul Khotimah Institute seperti ini gitu. Ya seperti pagi ini saya memberikan tema menyadari, menggugah kesadaran. Jadi oh iya ya, selama ini saya punya nikmat Islam, ternyata nilainya gede ya, kok saya nggak paham gitu. Nah, akhirnya muncul semangat baru untuk saya mau mendalami Islam lagi. Saya harus nggak akan tertinggal lagi kajian-kajian Husnul Khotimah Institute di setiap Seninnya gitu kan. Nah, ini kan pekanan ya, karena dengan saya insya Allah di Senin setiap keempat insya Allah, nah saya akan terus berjuang selama sisa umur saya ini, akan berjuang untuk mengerti Islam secara keseluruhan. Dengan cara apa? Mengambil Islam itu dari sumbernya. Dari mana? Quran, hadis, ijma para ulama, kemudian pemahaman para ulama yang saya coba sampaikan dengan apa yang sudah dapat. Itu sudah supaya sebuah upaya atau effort kita untuk mengubah Islam KTP kita kemudian menjadi Islam yang kafah gitu ya. Insya Allah ini sudah bagian dari usaha Ibu, usaha kita semua untuk kemudian sedikit demi sedikit menapaki jalan Islam untuk mencapai kesempurnaan itu. Walaupun nanti pada akhirnya kita tidak sempurna, at least kita sudah berusaha gitu Bu ya. Ya, alhamdulillah, barakallah. Amin. Ya, amin. Baik. Itu baik, di kolom komentar Pak. Oh ya, ada komentar ya. Pak Mas. Baik, Pak Sanusi dulu deh Pak Ustadz. Ya, beliau. Silakan. Senior kita ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya baru paham kalau ada musibah bisa juga dijawab dengan alhamdulillah ala kulli hal. Apakah ini hadis? Apakah ini hadis dari Rasulullah?
Kalau hadis tidak, Pak. Tapi secara hadis secara spesifikly tidak ada. Tapi secara konsep yang tadi saya katakan, berarti ketika kita sakit, ketika kita mendapat musibah, bahwa itu adalah pelebur dosa-dosa kita. Karena hadisnya sahih, riwayat Muslim, itu bahkan duri sekalipun, hanya kecil gitu ya, kita cuma kesakitan sedikit saja, itu sudah menjadi pelebur dosa. Ulama-ulama dulu kalau dapat musibah itu bukan innalillah, Pak, tapi alhamdulillah gitu. Bahkan di antara para ulama-ulama dulu itu kalau nggak dapat musibah, kalau nggak dapat cobaan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ditunggu-tunggu, kok nggak ada nih musibah, kok nggak ada nih cobaan, mereka tuh gelisah. Apa Allah udah nggak peduli sama saya ya? Nah, karena ada hadisnya begini, min alamatil i'rad, di antara tanda Allah mencampakkan seorang hamba, yang di antara tanda Allah mencampakkan seorang hamba, itu Allah sudah tidak lagi memberikan dia cobaan dan ujian. Gitu. Jadi ada hadis yang idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengujinya. Wa asyaddun nasi ibtila'an al-anbiya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dan orang yang paling besar ujiannya, yang paling berat adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya, dan terus sampai ke kita. Artinya secara apa namanya, struktur kita ini sudah di generasi paling bawah kan. Artinya ujian kita sebenarnya nggak ada apa-apanya, Pak, dibanding umat-umat terdahulu. Kita mau apa-apa enak. Sekarang ya apalagi zaman saya ya, kalau zaman Bapak Ibu mungkin dulu nggak ada Gojek ya kan. Sekarang kita malas masak, tinggal main HP, jempol, makanan datang. Kan gitu ya. Zaman dulu nggak ada listrik, ibadah kayak apa. Zaman sekarang haji nih, lagi musim haji naik pesawat. Dulu pakai kapal laut, 3, 4, 6 bulan bahkan, berangkat 9 bulan. Sekarang cuma 10 jam. Artinya banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan ke zaman kita saat ini yang umat terdahulu tidak dapat. Artinya berarti secara apa namanya, otomatis banyak juga musibah-musibah atau cobaan-cobaan, keberatan-keberatan umat-umat terdahulu yang kita tidak rasakan saat ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu hadis yang ingin saya sampaikan. Ya, ini hadis Bukhari. Jadi gini intinya, Pak. Ada seorang sahabat dulu ya di hadis ini mengeluh kepada Nabi, Pak. Ya, mereka mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang kok nih orang Islam di Mekah nih nggak dimenang-menangin sama Allah. Ini hadis Bukhari nomor 3612. Gitu kan, Nabi mutawasidun burdatan lahu fi dzilil Ka'bah, Nabi lagi senderan di Ka'bah. Terus sahabat ini namanya Qais, namanya Khabbab bin Arad, itu ngomong ke Nabi, ala tantasiru lana, ala tad'wallah lana. Kalau bahasa kita, ya Rasul, kenapa sih nggak doa aja sama Allah biar kita menang? Paham ya? Karena kan orang-orang kafir di Mekah kan intimidasinya sudah sangat luar biasa ya. Mereka sampai melakukan boikot ekonomi, terakhir itu mereka sampai mengusir, mengintimidasi, menyiksa orang-orang Muslim. Nah, ini orang sahabatnya udah nggak tahan. Ya Rasul, kenapa sih nggak doa aja? Mau ya doa gitu loh, supaya kita menang, doakan gitu. Apa Nabi, alih-alih Nabi menjawab permintaan sahabat ini untuk mendoakan agar orang-orang Muslim di Mekah dimenangkan oleh Allah, Nabi malah mengungkit-ungkit pengalaman umat terdahulu. Karena rajulu fiman qablakum yuhfaru lahu fil ard. Umat terdahulu itu lebih berat daripada kita. Kata Nabi nih kepada sahabat yang tadi. Ujian umat terdahulu lebih berat daripada kita. Kita nggak ada apa-apanya. Seperti apa ya Rasul? Umat terdahulu itu digali lubang, kemudian ke dalam lubang ini dimasukkan manusia setengah badan, sampai, bukan setengah badan ya, sampai pundak itu tinggal sisa kepala. Fayujau bil misyar, kemudian kepala mereka digergaji, Pak. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Kemudian kepalanya ketika digergaji, fayusyaqqu bitintain, terbelah menjadi 2 kepalanya. Ya, terbelah menjadi 2 kepalanya. Dan poinnya di sini, Pak. Poinnya kata Nabi apa? Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Pun demikian ancamannya, mereka akan disiksa dengan digergaji kepalanya, tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Sekuat itu iman umat terdahulu. Nah, kalau kita bandingin dengan zaman kita sekarang, ya mungkin kalau zaman penjajahan mungkin agak berat ya, bagaimana ada kejadian G30 SPKI, mereka orang-orang Islam melawan penjajah. Tapi sekarang kita sudah merdeka,
kita dengan kemajuan teknologi saat ini kita bisa kumpul bahkan di banyak daerah yang saya tidak tahu, saya tidak kenal Bapak Ibu semua, tapi kita bisa berkumpul dalam satu forum. Nah itu Pak. Jadi memang Allah itu begitu sayang dengan kita. Sayang dunia dan akhirat. Ya, sayang dunia dan akhirat. Maka apa balasan kita? Beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Makanya Nabi kan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak kan. Kakinya pecah-pecah. Siti Aisyah sampai geleng-geleng. Heran-heran. Kenapa sih kau lakukan ini ya Rasul? Bukan dosamu sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawab Nabi? Afala aku abdan syakura. Saya cuma pengen jadi hamba yang bersyukur. That's it. Ini saya nggak mau apa-apa. Saya berini cuma buat supaya jadi hamba yang bersyukur. Jadi gitu Pak ya. Jadi ya memang betul apa kalau kita dapat musibah ya Bapak boleh mengucapkan alhamdulillah. Tapi jangan semua musibah Bapak bilang alhamdulillah. Ntar anak meninggal, istri meninggal bilang alhamdulillah, bingung juga. Istri Masya meninggal Allah. alhamdulillah. Wah, kata orang-orang jangan-jangan udah ngincer. Baik Ustaz, Masya Allah waktunya. Terima kasih. Ya. Nah, Mas Wal. iya baik. Ini yang di chat ini aja Ustaz. Boleh. Apa kalau udah tua, udah menopause gitu apa ada yang berpendapat tidak apa-apa tidak pakai jilbab gitu Ustaz. Oh, itu An-Nur, itu surat An-Nur, Ibu An-Nur, ya. An-Nur surat 24 ayat 60. Baju luar itu. Memang ada keringanan. Wal qawaidu minan nisa ayatnya itu. Ya wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Surat An-Nur surat 24 ayat 60 dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung sudah menopause. Ya sudah tua lah ya, sudah nenek-nenek gitu ya, sudah yang tidak ingin menikah lagi, artinya dia sudah tidak ada hasrat lagi kepada lawan jenis, maka tidak apa-apa dia menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Ini poin pertama. Ghairu mutabarrijatin bizina, tidak dandan, tidak bersolek gitu ya. Wa yastafifna, tapi poin keduanya, tapi yang memelihara kehormatan lebih baik lagi, gitu loh Bu. Jadi memang ada keringanan, misalnya ibu-ibu yang sekiranya nggak akan menimbulkan fitnah lah. Tapi itu zaman dulu Bu, zaman sekarang mah udah zaman error. Berapa banyak kasus anak muda, nah dalam tanda petik, naudzubillah, memperkosa nenek-nenek misalnya. Udah zaman sekarang udah zaman error Bu. Maka saya lebih berpendapat mengatakan sebaiknya nggak usah pakai keringanan ini ya. Artinya tetap saja pakailah pakaian kita yang baik, yang menutup aurat sebisa kita bisa yang kita bisa lakukan gitu ya. Ini ayatnya memang seperti itu. Tapi melihat dari zaman sekarang kondisinya sudah sangat sangat berbeda dengan zaman-zaman terdahulu seperti itu. Baik Ustaz, alhamdulillah, Masya Allah luar biasa pagi hari ini. Ya, Pak Mas. Silakan Ustaz ditutup ya seperti biasa. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dalam majelis Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita. Kita tutup dulu kajian ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis dengan harapan mudah-mudahan kajian kita pagi ini membawa manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kita pada akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Boleh satu lagi Afdalu Ustaz, ma sebelum qultu. ditutup. Gimana Pak? Boleh satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Masya Gimana Allah. Pak Mas Wan? Ya udah silakan Pak Zen, Masya Allah fleksibel. Terima Pendek aja kasih. Pak. Pendek aja Ya, Pak. saya mohon singkat saja Ustaz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada waktu closing tadi kan Ustaz bilang bahwa tugas kita itu mengawal sampai akhir, mengawal diri kita sendiri. Nah, sementara ini sekarang kan kita sudah ibadah katakanlah 24 jam, tapi kita tidak tahu akhirnya nanti gimana gitu lah. Apa yang kita harus jaga itu? Terima kasih. Ya, pertama tadi Pak, ya artinya kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah. Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing juga. Itu artinya saya menangkap dari pertanyaan Bapak ada kekhawatiran gitu ya. Padahal kita sudah menjaga ibadah kita, sudah sebisa mungkin kita beribadah, tapi masih ada kekhawatiran itu kita akan Betul. akan loss gitu ya. Itu nggak jangan terlalu juga gitu Pak. Apa artinya khawatir itu juga godaan, termasuk godaan setan Pak. Ada dalam satu riwayat ketika iblis mendengar seorang manusia berdoa minta husnul khotimah. Ya, di antara doanya tadi 2 tadi ya, Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana
terus Allahumma ya muqallibal qulub, sama Sabit. kalau bisa baca Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya minta husnul khatimah. Nah, ketika kita minta husnul khatimah, itu iblis itu akan merasa kesakitan, Pak, dan akan merasa putus asa sekali, sedih sekali dalam riwayatnya. Ketika ditanya, kenapa Anda kok sesedih itu sama anak-anak buahnya nih setan? Nah, iblis ditanya, kenapa bos? Kok bos nangis begitu bos? Wah, saya ngerasa putus asa nih. Kenapa? Saya sudah berupaya menggoda manusia supaya mereka bisa nemenin kita di neraka. Tapi doanya malah jadi minta husnul khotimah. Itu kan justru penghancur usaha saya semua itu, gitu kan. Nah, jadi nggak usah khawatir, itu minta aja sama Allah husnul khotimah. Setan udah ketakutan itu, udah sedih dia. Kita jadi memutus harapannya setan itu. Jadi minta terus husnul khotimah, nggak akan disia-siakan oleh Allah. Insya Allah seperti itu, Pak, gitu ya. Terima kasih. Dan yang kedua membiasakan. Ya, yang kedua itu membiasakan. Jadi ada kalimat almar'u yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan wafat sesuai kebiasaan hidupnya. Ya, itu dia. Jadi kalau kebiasaan Bapak sudah ibadah, insya Allah nggak jauh-jauh lah, Pak. Nanti di kajian bulan depan, insya Allah saya tunjukkan ada beberapa contoh. Ada seorang muslimah di sini di Masjid Asy-Syafiyah, Tebet, ya, Jakarta Selatan, wafat ketika memimpin pembacaan Yasin. Kemudian dia wafat ketika membaca wa ilahukum ilahu wahid, tumbang. Gitu ya. Kemudian ada dosen Unhas yang belum lama, Universitas Hasanuddin Makassar, dosen pertanahan, wafat itu ketika lagi sholat qobliyah subuh. Nah, itu contoh-contoh konkret. Allah nggak akan menyia-nyiakan kebiasaan baik kita. Insya Allah. Amin. Terima kasih, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Tutup, Ustaz. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Mazwar dan semua hadirin hadirat, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.